Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar PBG Refleksi Pengalaman Belajar dan Desain Pembelajaran selama mengikuti perkuliahan PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Selaku dosen pembimbing seminar PBG, yakni Bapak DRS Kristianto HP MPD. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Berikut adalah biodata mahasiswa saya pribadi. Nama, Rate, tempat tanggal lahir, Wonogiri 16 November 1995. Nomor induk mahasiswa 23235150113. Kelas atau prodi pendidikan matematika. Alamat email pbg.rati95130@program.belajar.id. Dengan alamat tinggal Gupet Wetan, Kebonagung, Sidoarjo, Wonogiri, dengan pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, adapun alur pembahasan dari pemaparan seminar PBG, terdapat 4 alur pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi mata kuliah. Yang ketiga, desain pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Yang akan saya sampaikan atau paparkan mengenai refleksi pengalaman belajar dan desain pembelajaran sebagai berikut. Baik, pada alur pembahasan yang pertama mengenai identifikasi diri. Adapun identifikasi diri ini meliputi visi sebagai guru pendidikan di Indonesia, yang kedua visi guru sebagai calon guru, yang ketiga misi. Adapun visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila. Yang kedua, pendidikan yang bermakna. Yang ketiga, pendidikan yang adil dan merata, serta pendidikan berkembang dan bersinergi. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkembang, guru mampu dalam memberikan pendidikan yang berkualitas baik non-akademik maupun akademik, serta mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila yang berbudi pekerti sesuai jati diri bangsa Indonesia. Kemudian mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi diri peserta didik. Juga mampu mengupayakan pendidikan untuk semua anak-anak bangsa Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Peserta didik memperoleh pendidikan yang adil dan merata, serta untuk pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman baik dalam akademik maupun non-akademik, mampu bersaing dengan negara lain dalam meraih prestasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk dijadikan sebagai desain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif. Selanjutnya, visi pribadi sebagai calon guru, yaitu menjadi guru profesional, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, menjadi guru yang dicintai, menjadi guru agen perubahan, serta guru yang memahami peserta didik. Di mana guru berupaya menjadi guru yang berkualitas, berwawasan luas untuk mewujudkan peserta didik yang berintelektual dan berprestasi. Juga mampu mengembangkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila dengan membimbing peserta didik memiliki karakter tersebut agar memiliki sifat atau jiwa sosial berbudi pekerti, sopan, dan beretika. Kemudian menjadi guru yang ditunggu-tunggu kehadiran saat pembelajaran serta mampu memberikan waktu pada setiap proses pembelajaran. Dilanjutkan, guru juga mampu memberikan pengaruh untuk menjadi lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya, baik dalam segi potensi maupun bakatnya. Selanjutnya, guru
juga mampu memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik dalam segala kondisi dan situasi dengan memperhatikan keragaman karakteristik yang ada pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, hal yang dapat saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu dengan berniat tulus untuk mewujudkan visi tersebut dan mengikuti pelatihan PBG dengan sungguh-sungguh serta mengikuti seminar baik secara daring maupun luring untuk meningkatkan potensi diri sebagai guru yang dibutuhkan serta mengaplikasikan apa yang telah saya dapatkan untuk pembelajaran sebagai rencana desain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan aktif untuk peserta didik. Selanjutnya, alur pembahasan yang kedua yaitu tentang refleksi mata kuliah yang saya tempuh selama kurang lebih 1 tahun mengikuti PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya memperoleh wawasan dan pengetahuan baru mengenai mata kuliah yang saya pelajari. Adapun mata kuliah yang saya tempuh pada semester 1 yaitu pertama, filosofi pendidikan Indonesia, kedua, pembelajaran diferensiasi, ketiga, perspektif sosial kultural dalam pendidikan Indonesia, keempat, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian prinsip pengajaran dan asesmen 1, terakhir PPL 1. Untuk semester 2, adapun mata kuliah yang diberikan yaitu pembelajaran sosial emosional, yang kedua computational thinking, ketiga prinsip pengajaran dan asesmen yang kedua, PPL yang kedua, serta proyek kepemimpinan ditambah seminar ini. Selanjutnya review topik mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini terdapat 5 topik. Topik 1 membahas tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan serta peran tokoh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia. Kemudian topik 2 mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, dan budi pekerti. Topik 3 mengenai identitas manusia Indonesia sebagai fondasi filosofi yang memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa karsa sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup bangsa. Topik 4 mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia menjadi dasar profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, topik 5 mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan sebagai bentuk implementasi pendidikan abad 21 untuk pendidikan Indonesia. Untuk refleksi pengalaman bermakna pada topik 5 mata kuliah filosofi pendidikan yaitu setelah mempelajari materi tersebut, menurut saya topik ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami bagi seorang guru, yaitu topik 5 mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan sebagai bentuk implementasi pendidikan abad 21. Pada topik ini, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Guru dapat mendesain pembelajaran yang interaktif sesuai kodrat zaman dan juga memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang akan diaplikasikan pada saat proses pembelajaran, serta peserta didik akan lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga secara tidak langsung tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, artefak bukti pengalaman dari filosofi pendidikan Indonesia topik 5. Pada kali ini saya mengambil tahapan aksi nyata. Berikut adalah link dari artefak sebagai bukti dari pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia. Pada isi artefak itu yaitu tentang strategi pembelajaran yang dilakukan guru. Yang pertama, memahami dan mengenali karakter peserta didik. Kemudian memetakan kesiapan, gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan peserta didik baik ke dalam proses, konten, lingkungan belajar atau aksi. Kemudian membentuk karakteristik peserta didik yang
sesuai profil pelajar Pancasila, serta memberikan pembelajaran berdasarkan kodrat zaman, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi, di mana guru dapat mendesain proses pembelajaran dengan aktif, inovatif, dan interaktif, sehingga pada ini saya mengimplementasikan filosofi ke dalam desain pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Selanjutnya, artefak bukti pengalaman dari filosofi pendidikan Indonesia topik 5. Pada kali ini saya mengambil tahapan aksi nyata. Berikut adalah link dari artefak sebagai bukti dari pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia. Pada isi artefak itu yaitu tentang strategi pembelajaran yang dilakukan guru. Yang pertama, memahami dan mengenali karakter peserta didik, kemudian memetakan kesiapan, gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan peserta didik baik ke dalam proses, konten, lingkungan belajar atau aksi. Kemudian membentuk karakteristik peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila, serta memberikan pembelajaran berdasarkan kodrat zaman, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi, di mana guru dapat mendesain proses pembelajaran dengan aktif, inovatif, dan interaktif, sehingga pada ini saya mengimplementasikan filosofi ke dalam desain pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Selanjutnya, artefak bukti pengalaman dari filosofi pendidikan Indonesia topik 5. Pada kali ini saya mengambil tahapan aksi nyata. Berikut adalah link dari artefak sebagai bukti dari pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia. Pada isi artefak itu yaitu tentang strategi pembelajaran yang dilakukan guru. Yang pertama, memahami dan mengenali karakter peserta didik, kemudian memetakan kesiapan, gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan peserta didik baik ke dalam proses, konten, lingkungan belajar atau aksi. Kemudian membentuk karakteristik peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila, serta memberikan pembelajaran berdasarkan kodrat zaman, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi, di mana guru dapat mendesain proses pembelajaran dengan aktif, inovatif, dan interaktif, sehingga pada ini saya mengimplementasikan filosofi ke dalam desain pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Selanjutnya, artefak bukti pengalaman dari filosofi pendidikan Indonesia topik 5. Pada kali ini saya mengambil tahapan aksi nyata. Berikut adalah link dari artefak sebagai bukti dari pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia. Pada isi artefak itu yaitu tentang strategi pembelajaran yang dilakukan guru. Yang pertama, memahami dan mengenali karakter peserta didik, kemudian memetakan kesiapan, gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan peserta didik baik ke dalam proses, konten, lingkungan belajar atau aksi. Kemudian alur pembahasan yang ketiga yaitu desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan refleksi pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, pada saat mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran juga turut mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik untuk memberikan perubahan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif, sehingga perubahan tersebut selain dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik, juga dapat menelaah praktik baik pendidikan dengan menggunakan pembelajaran yang interaktif dan berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan implementasi pendidikan abad ke-21 yang inovatif, kreatif, dan interaktif. Adapun landasan desain pembelajaran yang saya ambil dari kondisi lingkungan belajar
di sekolah mitra pada saat PPL, yaitu memanfaatkan kalian peserta didik yang terbiasa menggunakan gawai ke dalam desain pembelajaran yang interaktif. Yang ini dimana saya mendorong dan mengasah kemampuan peserta didik yang telah dimiliki dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbentuk permainan atau game di gawai. Secara keseluruhan, peserta didik di sekolah mitra sangat menyukai atau mengemari permainan games di gawai. Sehingga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, saya menggunakan desain pembelajaran atau media pembelajaran menggunakan HP atau gawai. Kemudian yang ketiga, melatih dan mendorong keaktifan dan kreativitas peserta didik terhadap pemahaman materi ajar. Dengan memberikan desain pembelajaran atau media bahan ajar lewat gawai peserta didik, diharapkan mampu meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, membuat bahan dan media pembelajaran yang mudah diakses, di mana guru berupaya memberikan kemudahan dalam mengakses baik bahan ajar maupun media pembelajaran yang akan digunakan, sehingga peserta didik tidak merasa kesulitan dan lebih cenderung senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif ini. Baik, modul berikut adalah modul ajar desain pembelajaran. Di samping merupakan scan barcode yang berisi modul ajar yang akan saya gunakan. Adapun mata pelajaran yang saya ambil yaitu matematika, fase dari kelas 9F, elemennya aljabar dan fungsi. Untuk capaian pembelajarannya, di akhir fase peserta didik dapat menyatakan data dengan bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, dan eksponensial. Kemudian selain itu ada tujuan pembelajaran, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang digunakan, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian komponen inti dari pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, urutan kegiatan pembelajaran, sampai kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian masih ada lampiran yang berupa asesmen diagnostik, asesmen LKPD, kemudian asesmen individu yang nantinya akan dikerjakan peserta didik saat proses pembelajaran. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran Google Form, Hazin Flipbook, Outlook, YouTube, dan Google Drive. Di samping tersebut adalah cuplikan dari bahan ajar yang saya buat, desain pembelajaran. Yang pertama, halaman pertama berupa isi mata pelajaran, kemudian kelas, dan nama penyusun. Selanjutnya, halaman berikutnya berupa tujuan pembelajaran yang berisi tujuan yang akan dicapai peserta didik. Selanjutnya, tentang pengertian tentang operasi fungsi aljabar, yaitu berisi materi yang akan dipahami oleh peserta didik. Kemudian di bawahnya ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini berupa saya buat di Google Form, di mana pengerjaannya menggunakan gawai atau HP peserta didik masing-masing. Pada asesmen diagnostik ini saya membuat 4 buah soal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Selanjutnya, materi berikutnya tentang bentuk-bentuk operasi fungsi aljabar. Peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuknya, kemudian contoh soalnya, dan bahkan bahan ajar berupa video yang saya ambil dari link YouTube.
peserta didik dapat mempelajari dari video tersebut untuk peserta didik dengan gaya belajar audio visual. Kemudian setelah mempelajari terkait materi tersebut, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang dapat diklik di LKPD itu. Nah, LKPD tersebut berisi soal-soal untuk dipecahkan peserta didik secara kelompok. Nah, di samping itu juga bisa mengambil, saya unggah di situ supaya peserta didik juga bisa mengakses LKPD untuk diberikan latihan sendiri. Nah, setelah mengerjakan, peserta didik tetap melakukan presentasi, dan untuk langkah selanjutnya evaluasi individu, saya di sini menggunakan Outblue, yaitu sebuah aplikasi pembelajaran interaktif dan menarik untuk menambah keaktifan peserta didik dalam mengerjakan asesmen individu. Dan ini juga saya menggunakan gawai atau HP yang peserta didik gunakan. Kemudian setelah selesai, peserta didik diberikan pemahaman tentang pembelajaran berikutnya. Dengan pengemasan bahan ajar menggunakan Lesson Flipbook ini dibuat dengan semenarik mungkin supaya peserta didik lebih memahami dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi tentang pembelajaran operasi fungsi aljabar yang sedang dipelajari. Sehingga selain itu, peserta didik juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dengan maksimal. Terakhir adalah alur pembahasan, yaitu alur yang keempat, rencana tindak lanjut. Saya akan melakukan hal-hal penting untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mendukung perkembangan para peserta didik. Adapun yang akan saya lakukan yakni mengembangkan rencana pembelajaran yang interaktif, komprehensif, dan inovatif, serta membangun hubungan positif dan memotivasi peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal tersebut akan saya lakukan dengan perencanaan yang efektif dan fokus untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermanfaat, inspiratif, mendukung perkembangan akademik dan emosional peserta didik. Dengan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas untuk peserta didik. Strategi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama, membangun hubungan positif dengan peserta didik dan orang tua. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan manajemen kelas. Untuk membangun hubungan positif dengan peserta didik dan orang tua, hal ini sangat penting untuk memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Juga membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif serta mendukung tumbuh kembang para peserta didik. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel. Dengan cara ini, mampu mengembangkan rencana pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang beragam. Tentunya dalam pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, gaya belajar peserta didik yang beragam, dari audiovisual, kinestetik, dan ceramah. Nah, pendidik dapat memberikan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan inovatif dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi canggih yang sudah mulai berkembang saat ini. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan manajemen kelas yang aktif dan efektif sehingga membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang teratur dan nyaman. Juga mampu mendorong peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang aktif.
Hal tersebut saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berfokus kepada peserta didik, berpihak kepada peserta didik, serta mengimplementasikan kurikulum 21 untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Demikian akhir dari pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai seminar PPG Refleksi Pengalaman Belajar dan Desain Pembelajaran selama mengikuti perkuliahan PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Saya pribadi mohon maaf selama pemaparan materi kurang jelas dan jauh dari kata sempurna. Semoga video seminar ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi guru-guru hebat Indonesia. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.